Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Pada kali ini, di hari yang cerah ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah Etika Pendidikan, yang mana di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pelanggaran moral dalam bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu, kita mulai saja ke materinya teman-teman semua. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai pengertian moral. Nah, moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku yang berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, di dalam kehidupan terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral apabila dia memiliki kesadaran atau menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku, kemudian bertingkah laku sesuai nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Nah, sedangkan menurut para ahli mengenai moral, nah di sini menurut Horlock, moral adalah sopan santun kebiasaan adat istiadat dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Nah, sedangkan menurut Gunarsa, moral adalah seperangkat nilai-nilai berbagai perilaku yang harus dipatuhi. Nah, sedangkan menurut Sunny, moral adalah patokan yang digunakan oleh masyarakat sebagai penentu tindakan yang baik dan buruk atau masyarakat manusia sebagai manusia. Lalu, mengenai pendidikan moral. Pendidikan moral adalah menjadikan anak manusia menjadi bermoral atau bermanusiawi. Seperti yang kita ketahui dalam dunia pendidikan, pengetahuan mengenai moral itu sudah tidak diajarkan lagi kepada peserta didik, yang mana terkalahkan oleh pengetahuan yang lain seperti IPA, IPS, dan juga matematika, dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Yang mana pada zaman sekarang guru-guru hanya berfokus pada pencapaian bidang akademik, sedangkan pada pencapaian bidang atau pendidikan moral itu terabaikan seperti itu. Nah, maka dari itu peserta didik harus diajarkan mengenai moral itu sejak usia dini agar mampu menjadi manusia yang bermoral dan juga bersikap agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan seperti pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Oke, materi selanjutnya silakan dilanjut. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Karakter sering dikaitkan dengan makna nilai, etika, akhlak, atau yang berhubungan erat dengan moral. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat atau akhlak yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Temperamental juga sering dikaitkan dengan karakter karena memberi focusing pada definisi psikologi sosial. Untuk itu, karakter sebenarnya adalah kekhususan dari seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain karena berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor lingkungan, faktor bawaan, dan faktor lainnya. Pembentukan karakter dalam dunia pendidikan harus melalui banyak rekayasa sosial, seperti faktor lingkungan, melalui strategi pembiasaan, penguatan, suri tauladan, dan penanaman langsung. Selanjutnya yaitu konfigurasi karakter. Konfigurasi karakter ini dapat dilihat melalui olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Pada hakikatnya, seseorang yang berkarakter sebenarnya merupakan perwujudan dari fungsi totalitas. Konfigurasi karakter pada konteks totalitas, proses psikologis dan sosiokultural dikelompokkan atas olah hati, spiritual and emotional development, olah pikir, intellectual development, olahraga dan kinestik, physical and kinesthetic development, olah rasa karsa, affective and creativity development. Kemudian makna peranan moral. Menurut Elizabeth Harlock, makna peranan moral yang pertama yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat yang timbul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, rasa tanggung jawab terhadap tindakan itu. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi, moral itu sangat penting bagi tiap-tiap orang dan tiap bangsa. Karena pentingnya moral tersebut, ada yang mengungkapkan bahwa ukuran baik buruknya suatu bangsa tergantung kepada moral bangsa tersebut. Apabila moral bangsa tersebut hancur, maka hancurlah bangsa tersebut bersama moralnya. Oke, di sini saya Rita Nurhalimah akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap tata tertib sekolah. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
Menurut Nawawi, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa terhadap tata tertib sekolah meliputi 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor yang terjadi di dalam diri individu. Yang pertama itu keadaan badan, dan yang kedua yaitu keadaan psikologi. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berpengaruh dalam luar diri individu. Yang pertama yaitu keadaan lingkungan masyarakat, yang kedua keadaan lingkungan sekolah, dan yang ketiga yaitu keadaan lingkungan keluarga. Keadaan lingkungan keluarga contohnya seperti anak-anak yang kurang perhatian oleh keluarga, menjadikan anak itu bisa berbuat untuk melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi merosotnya moral. Menurut Zakiah Derajat pada tahun 1901, faktor-faktor yang mempengaruhi merosotnya moral pada orang dewasa itu sangat banyak, namun yang terpenting adalah kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. Ketika seseorang itu dapat memegang agamanya dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan pelaksanaan keagamaan yang telah ditentukan, maka itu akan menjadi benteng yang paling kokoh untuk dirinya. Maka dari itu, seseorang tersebut tidak lagi memerlukan pengawasan manusia atau makhluk lain, karena pada setiap keadaan pun mereka merasa diawasi oleh Tuhannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan melanggar ketetapan yang telah ditetapkan oleh agama, negara, budaya, dan lainnya. Karena tentunya ketika agama sudah tertanam dalam jiwanya itu akan timbul rasa terus berbuat baik. Karena saya diawasi oleh Tuhan saya akan berbuat baik. Selanjutnya, jika justru jiwa agama ini hilang atau tidak ada pada setiap individu, maka akan sulit memelihara moral pada masyarakat, karena pada Tuhannya pun dia tidak taat. Bagaimana dengan yang lainnya? Seperti itu. Selanjutnya adalah keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Di sini ketika masyarakat tidak terpenuhi ekonominya, maka itu tidak akan stabil. Politiknya berantakan, maka itu tidak akan stabil. Ketika seseorang itu tidak merasakan kestabilan pada dirinya, maka tidak ada ketentraman dalam jiwanya. Otomatis tidak akan terhiraukan moral. Karena yang terpenting dalam benaknya adalah kenyamanan pada dirinya dan terpenuhi kebutuhannya, seperti itu. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika masyarakat ekonominya kurang terpenuhi dan situasi dan kondisi pada dirinya tidak memungkinkan atau kurang memungkinkan untuk mendapatkan ekonomi yang cukup atau mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, maka akan nekat untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang tidak baik. Otomatis moralnya hilang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah pendidikan moral yang tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat. Maksudnya seperti ini, pendidikan moral yang terlaksana, yang tidak terlaksana menurut mestinya, itu seperti ini, ketika kita mendidik moral anak kita tidak dengan sesuai usianya, seperti itu. Kan kalau mendidik anak itu otomatis harus sesuai dengan usianya dan dengan jenjang usia dan perkembangannya. Juga perlu diingat bahwa pemahaman tentang moral belum dapat menjamin gitu ya. Karena kan moral itu tentang diajarkan bukan pengertian, jadi bukan diajarkan dan dibiasakan, seperti itu. Jika anak dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang tidak bermoral atau tidak mengerti cara mendidiknya, ditambah pula dengan lingkungan masyarakat yang goncang dan kurang mengindahkan moral, maka sudah tentu anak tersebut pun tidak akan terjadi sesuatu yang menggembirakan dari segi moral, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah suasana rumah tangga yang kurang baik. Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat sekarang ialah kurangnya kerukunan hidup dalam rumah tangga. Itu memang kurang terjamin, tidak tampak adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai,
saling mencintai di antara suami dan istri, atau tidak rukunnya ibu dan bapak itu mempengaruhi pada moralitas anak-anaknya atau bahkan pada tetangganya, pada lingkungannya. Itu kan mempengaruhi ketentraman dan ketenangan orang lain. Demikian juga ya anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang, pemeliharaan orang tua akan mencari kepuasan di luar rumah. Yang selanjutnya adalah banyaknya tulisan atau gambar-gambar siaran kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar tuntunan moral. Suatu hal belakangan ini kurang dapat ya, karena kurang mendapat perhatian kita ialah tulisan-tulisan, bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran keseniannya, permainan yang mendorong anak muda untuk mengikuti arus mudanya, sehingga dalam segi moralnya itu dan mentalnya itu kurang dapat perhatian. Hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan, kebutuhan yang sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja, lalu digambarkan dengan realistis sehingga semuanya itu tersimpan di dalam hati anak muda, diungkap dan realisasinya terlihat dalam cerita, lukisan atau permainan tersebut. Ini pun mendorong anak-anak muda itu ke jurang kemerosotan moral. Yang selanjutnya itu kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik dan membawa kepada pembinaan moral. Ini kurang bimbingan waktu ngisi luangnya itu bisa dari orang tua, bisa dari guru, bisa dari lingkungannya gitu. Tapi menurut saya itu yang paling mempengaruhi pada bimbingan yaitu mengisi pada orang tua. Jika orang tua mampu mengisi waktunya untuk membimbing anak-anaknya dengan baik, itu bisa jadi anak yang tumbuh dengan penuh moralitas. Namun kebanyakan yang sekarang orang tuanya dengan sibuk dengan bekerja, anak-anaknya kurang terpantau, mainnya sosial media, dan yang ada di sosial media pun itu ada kaitannya dengan yang nomor 6 tadi, yaitu gambarnya yang tidak mendidik, yang menghilangkan moralitas seperti gambar-gambar, bahkan komik-komik seperti itu. Menurut saya itu kurang mendidik sekali. Bahkan siaran TV pun menurut saya sekarang tidak ada yang baik. Bisa dikatakan seperti itu. Untuk anak-anak mungkin ada yang positif, maksudnya lebih dominan yang tidak baiknya, karena memang faktanya seperti itu di zaman sekarang. Itu mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi merosotnya nilai moral. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanggulangan pelanggaran tata tertib siswa. Menurut Sujono Dirjosiswo, mengemukakan upaya menanggulangi pelanggaran tata tertib siswa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk mencegah agar pelanggaran itu tidak dilakukan. Upaya preventif merupakan segala tindakan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran. Upaya preventif biasanya dilakukan dengan cara menanamkan kedisiplinan, memberikan motivasi, memberikan nasihat. Selanjutnya upaya kuratif. Yang dimaksud dengan upaya kuratif dalam menanggulangi pelanggaran siswa dengan upaya antisipasi terhadap gejala-gejala pelanggaran tersebut supaya pelanggaran itu tidak meluas dan merugikan sekolah dan juga masyarakat. Penanggulangan pelanggaran tata tertib siswa dengan upaya kuratif yaitu memberikan peringatan dan memberikan hukuman. Yang pertama, peringatan diberikan terhadap siswa yang sudah berkali-kali melakukan pelanggaran di mana sebelumnya sudah diberi teguran, dan biasanya pelanggaran itu disertai dengan ancaman apabila hal tersebut terulang kembali. Yang kedua, hukuman adalah tindakan yang paling akhir terhadap pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukan setelah diberitahukan dan diperingati. Ketika pelanggaran telah dilakukan berulang-ulang, maka cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan hukuman pada siswa yang melakukan pelanggaran. Pancasila sebagai patokan pendidikan. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sandi penyusun utama Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Remaja merupakan usia atau tahap seorang siswa
mencari jati diri. Dalam usia remaja, perlu adanya kebebasan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam remaja tersebut. Tetapi, kebebasan tersebut harus dalam pengawasan orang tua. Pendidikan anak diawali saat mereka berada di lingkungan keluarga, terutama oleh orang tua, melalui proses sosialisasi norma atau aturan. Setelah itu, baru diperkenalkan kepada lingkungan moral di sekolah. Sekolah sebagai tempat sosialisasi kedua setelah keluarga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Penanaman disiplin merupakan bagian penting dari tugas sekolah. Penanaman nilai moral dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik jika sekolah menerapkan tata tertib atau aturan yang mengatur tingkah laku siswa. Dengan demikian, diperlukan guru pendidikan kewarganegaraan yang pada umumnya memiliki ilmu berkaitan dengan budi pekerti. Ya mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pelanggaran moral dalam bidang pendidikan. Nah, kalau misalkan kalian suka video ini, klik tombol like. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh berkomentar di kolom komentar di bawah ini, teman-teman semua. Nah, kami dari kelompok 5 cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau misalkan materi atau presentasi yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.